Di sisi lain, wanita berambut oranye tadi sedang terdampar di tengah-tengah lautan luas. Di sana ada beberapa anak buah dari bajak laut Bagi. Para kroco itu pun mendekat dan menanyakan kepada wanita tersebut yang bernama Nami. Nami meminta pertolongan pada mereka dan akan memberikan hartanya sebagai gantinya. Saat para perompak itu mengeceknya, ternyata mereka ditipu dan buruknya Nami mengambil perahu mereka beserta isinya. Beralih pada Luffy dan Zoro, mereka nampaknya kehilangan arah di tengah lautan. Zoro juga memarahi Luffy karena perjalanan mereka tak mengarah kemanapun dan mereka membutuhkan seorang navigasi. Zoro yang marah-marah membuat kapalnya bergoyang sehingga topi jerami milik Luffy terbang menjauh dari kapalnya. Luffy dan Zoro langsung bersegera menjulurkan tangannya pada topi itu, dan dengan topi itu mengingatkan Luffy pada masa kecilnya. Saat bocil, Luffy sering ikut nongkrong bersama Shanks dan semua krunya di kedai Makino. Ia selalu meminta untuk bergabung dengan kru Shanks, dan Shanks hanya tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tak lama kemudian datang seorang bandit gunung ke kedai mereka. Di sana bandit itu memesan banyak sake kepada Makino. Karena sakenya telah diborong habis oleh Shanks, Shanks memberikan sebotol sake miliknya yang belum dibuka. Bandit itu malah menghajar Shanks dengan botol tersebut. Shanks masih sangat kalem dan membersihkan lantainya. Lalu ia pun pergi sembari merusak beberapa barang di kedai itu. Bukannya marah, Shanks dan krunya malah terbahak-bahak atas kelakuan bandit tadi. 先がないんじゃ。ああ、大丈夫。なんてざま。 Namun berbeda dengan Luffy yang memarahi mereka semua karena ia anggap pecundang telah mengabaikan seorang songong tadi. Luffy pun meluapkan amarahnya dengan memakan buah iblis milik Shanks. Tentunya hal itu membuat semua orang terkejut dan Shanks marah. Buah itu membuat Luffy menjadi manusia karet dan membuat Luffy tak akan bisa berenang lagi. その箱か。ゴムゴムの実は悪魔の実。 Singkatnya, Luffy malah balas dendam pada para bandit tadi. Namun karena masih bocil, ia jadinya dihina dan hendak dibinasakan. Beruntungnya, Shanks dan krunya datang. 店に誰もいないんで何。 Karena telah menghina Luffy yang sudah Shanks anggap bagian dari mereka pun menghajar para bandit tersebut. 知らんが怪我せんうちにそれ以上近づ。俺は友達を傷つける奴は許さない。 Tak ada pilihan lain, bos bandit tersebut kabur menghilang membawa Luffy dari pandangan mereka. Bandit tersebut kabur ke tengah lautan. Ia melempar Luffy dan buruknya ada sebuah monster air di dekat mereka. Namun untungnya lagi-lagi Shanks berhasil menyelamatkan Luffy dan dengan kekuatannya, Shanks berhasil memanipulasi monster tersebut agar meninggalkan mereka. Berhasil selesai dengan urusan sang bandit, Luffy menangis. Ia menangisi karena lengan Shanks telah buntung dimakan makhluk tadi. Setelah itu, Shanks pun bersiap-siap untuk pergi berlayar dan tak akan kembali lagi. Luffy juga telah memutuskan untuk menjadi bajak laut dengan caranya sendiri, memiliki kapal sendiri dan kru sendiri. Dengan tekadnya tersebut, Shanks memberikan topi jeraminya pada Luffy. Luffy hanya menangis menatap kepergian Shanks dan krunya. Luffy yang mengingat masa lalunya hanya tersenyum. Karena lapar, Luffy berusaha menangkap burung di atasnya. Namun, ia malah dibawa pergi oleh burung itu. Sedangkan Zoro, ia yang dihadang oleh anak buah Bagi, langsung memperbudak mereka bertiga untuk terus mendayung. Di lain tempat, Nami ternyata sedang diburu oleh para pasukan Bagi. Dan kebetulan, Luffy mendarat di hadapannya. Setelah itu, Nami mengaku Luffy adalah bosnya dan kabur begitu saja. Sehingga Luffy terpaksa melawan para bawahan Bagi. Berhasil mengalahkan mereka, Nami cukup terkejut dan menghampiri Luffy. Nami mengajaknya bergabung dengannya, tapi Luffy menolaknya begitu saja. Karena Luffy kelaparan, Nami mengajaknya makan bersama. Di sana Nami memberitahu bahwa ia adalah navigator terbaik, sehingga Luffy langsung mengajaknya bergabung. Namun, Nami menolaknya setelah tahu bahwa Luffy adalah bajak laut. Nami hanya menginginkan uang saja. Obrolan mereka pun terhenti karena para bawahan Bagi kembali mencari mereka. Nami akhirnya menjalankan rencananya. Dia meminta Luffy untuk diikat dan dibawa ke tempat Bagi. Setelah di tempat Bagi, Nami menyerahkan bosnya yaitu Luffy dan gulungan berisi peta menuju Grand Line. Ia juga berniat untuk bergabung dengan anggota Bagi saat itu. Bagi yang menerima Nami begitu saja langsung mengadakan pesta bersama krunya. Luffy juga dikurung. Mereka berpesta bahkan mengeluarkan meriam bernama Bagi Dama untuk ditembakkan ke arah rumah-rumah penduduk sekitar. Ledakannya begitu dahsyat, bahkan Zoro yang baru tiba di sana pun dapat melihat ledakannya. Kroco yang Zoro bawa juga memberitahu bahwa itu adalah Bagi Dama. Bagi menikmati kerusakan yang terjadi. Ia juga menantang kesetiaan Nami padanya untuk menembakkan Bagi Dama pada Luffy. Tentunya ini membuat Nami cemas karena jika ia tak menembak Luffy, ia akan mati.
Karena Nami hanya bisa diam, seorang kru Bagi pun bersegera menyalakan meriamnya. Sontak Nami langsung memukul kru tersebut dan membuat Bagi marah. ナミ、てめえ Dalam perlawanan tersebut, datanglah Zoro yang melindungi Nami. Dikarenakan Nami adalah perempuan dan sangat tidak sepadan melawan para tiga jomok. Sontak, kedatangan Zoro membuat semuanya terkejut karena seorang pemburu bajak laut berada di antara mereka. Awalnya, Zoro dapat mengalahkan Bagi dengan sekali serangan, namun dengan kekuatan buah iblis bara-bara, badan Bagi yang terpotong dapat menyambung kembali. Bahkan ia juga dapat menikam Zoro dari belakang. Namun tak habis pikir, Luffy malah mengejek Bagi dan membuatnya emosi. Gokilnya Luffy meminta Zoro dan Nami untuk kabur saja. Sontak saja, Bagi menyerang dan untungnya Zoro menangkis semua serangannya. Zoro akhirnya membalikan meriam Bagi Dama ke arah Bagi dan krunya, lalu menyalakan sumbu meriam tersebut. Berhasil meledakkan kru Bagi, Zoro bersegera membawa kandang berisi Luffy, sedangkan Nami malah sinis karena baginya bajak laut adalah kriminal. Ternyata Bagi juga masih hidup dan mengutus salah satu anak buahnya untuk membawa Zoro. Singkatnya, Zoro sangat kelelahan dan Nami memberikan kunci kandang Luffy untuk berbalas budi. Namun di sana mereka bertemu dengan seekor anjing yang memakan kunci kandangnya. Seorang mayor kota pun datang. Zoro akhirnya dibawa ke klinik olehnya, dan si anjing ternyata sedang melindungi toko tuannya yang sudah mati. Kru Bagi yang bernama Moji akhirnya menemui keberadaan mereka. Mayor kota dan Nami malah kabur meninggalkan Luffy dan si anjing. Karena Luffy ditinggalkan, Luffy dihajar oleh Moji sembari mencari Zoro. Singkatnya, Nami dan Mayor Kota kembali menemui Luffy. Mereka pikir Luffy sudah mati. Luffy tanpa basa-basi segera menemui Moji kembali. Moji ternyata telah membakar habis toko yang tuannya sang anjing titipkan. Masaka. Di sisi lain, Nami semakin membenci bajak laut. Bahkan ia juga melampiaskan emosinya pada Luffy karena ia mengira semua bajak laut sama saja, sama-sama perusak kedamaian. Namun Nami pun seketika berubah ketika mengetahui bahwa Luffy menghajar Moji sendirian yang bahkan mengerti perasaan seekor anjing. Ia pun meminta maaf padanya, dan tentu saja Luffy menerima pandangan Nami sebagai bajak laut. Mayor kota juga sedikit cerita mengenai Bagi yang menyerang kotanya. Kota tersebut dibangun bersama penduduk dari nol selama 40 tahun dan dihancurkan begitu saja oleh Bagi. Maka dari itu, sebagai mayor ia akan mengalahkan Bagi. Ia pun berlari menuju markas Bagi sendirian. Di sini Luffy dan Zoro kembali bersiap menemani sang mayor. Begitu juga dengan Nami yang memutuskan untuk bergabung karena tujuannya sama, yaitu ke Grand Line. Singkatnya, ternyata mayor kota telah dihajar oleh Bagi, dan beruntung saja Luffy, Zoro, dan Nami telah sampai di sana. Mayor kota berhasil diselamatkan, namun ia terus-menerus bertekad untuk melawan Bagi. Bagi yang berhasil selamat akhirnya mengetahui bahwa Luffy adalah pemakan buah iblis sama sepertinya. Selain itu, bawahan Bagi lain bernama Kabaji juga ikut serta dalam pertarungannya. Di tengah duel pedang antara Zoro dan Kabaji, Nami memutuskan untuk pergi sendirian mencari harta karunnya sendiri. Karena baginya jika terus ikut bersama mereka, kesialan akan terus datang padanya. Karena Nami bukanlah bajak laut. Pada akhirnya Nami berhasil mendapatkan peta Grand Line seorang diri dan banyak harta karun Bagi yang ia ambil. Kalahnya Kabaji membuat tim Luffy unggul, namun Zoro juga harus tidur karena ia sangat kelelahan setelah pertarungannya. Sisanya tinggal Luffy melawan Bagi, namun sebelum itu Bagi jadi mengingat seseorang setelah melihat Luffy dengan topinya. Sontak Luffy terkejut karena Bagi ternyata mengenal dengan Shanks.
Serangan Buggy akhirnya mengenai topi Luffy, dan hal itu membuat Luffy sangat marah. Terlebih lagi setelah Buggy mengetahui itu topi Shanks. Luffy akhirnya memaksa Buggy sedikit memberitahu mengenai Shanks padanya. シャンクスは偉大な男バギーでただ一人 Walau Buggy mengatakan bahwa Shanks adalah orang yang ia benci, Buggy akhirnya mengingat masa lalunya. Saat masih jadi pemuda, Buggy dan Shanks satu kapal dan sering ribut berdua. Saat kapal mereka diserang, Buggy menemukan peta harta karun. Bukannya diserahkan pada sang kapten, ia malah menyimpannya sendiri. Malamnya, Buggy malah mengobrol santai dengan Shanks. Mereka membahas mimpinya satu sama lain. Walaupun sama akan menjadi kapten bajak laut, jalan mereka tentunya berbeda. Shanks juga memberitahu soal penemuannya saat perang tadi, yaitu buah mitos atau disebut buah iblis, yang mana jika buah itu dimakan, maka pemakan akan mendapatkan kekuatan, namun tak akan bisa berenang. Bahkan beberapa orang menjual buah itu ratusan juta beri.